Ada 3 kelompok kakao berdasarkan bentuk buah. Kelompok yang pertama disebut dengan Criollo. Criollo itu memiliki bentuk biji yang pipih, kemudian lonjong, warna biji umumnya ungu gelap, kemudian permukaan kulit buahnya halus. Permukaan kulit buah halus karena alurnya dangkal. Biasanya ini kelihatan ketika sudah buahnya semakin matang. Kemudian kulit buahnya tipis. Kulit buahnya tipis, kita kira akan mudah dipecah ketika dipanen, tetapi dia ternyata keras, begitu ya. Criollo ini produktivitasnya rendah. Untuk jenis yang kedua adalah Forastero. Forastero ini ukurannya bijinya besar-besar, bulat dan cita rasanya khas, cita rasanya baik. Kemudian kulit buahnya kasar dan alurnya jelas. Nanti dilihat di lapangan kalau alurnya jelas, walaupun sudah dia matang buahnya tetap alurnya jelas, maka itu adalah jenis Forastero. Kemudian kulitnya tebal tetapi lunak sehingga mudah dipecah. Kemudian Forastero inilah yang disebut dengan kelompok kakao mulia atau Edel kakao. Ini dulu sejarahnya Indonesia itu memiliki kakao mulia. Jenis yang ketiga adalah Trinitario. Trinitario ini adalah persilangan antara Criollo dan Forastero. Jadi dia merupakan hibrida dari Criollo dan Forastero, sehingga sifat morfologi dan fisiologinya sangat beragam. Namanya dia hasil persilangan kan begitu ya, sehingga wajar terjadi variasi warna kulit buah, variasi bentuk biji, variasi warna biji dan sebagainya. Di lapangan yang banyak yang mana ini? Yang banyak kita di lapangan sekarang ini adalah jenis Trinitario. Kalau Edel kakao itu kakao mulia, memang dia produksinya agak sedikit lebih rendah, tapi karena cita rasanya khas disebut dia sebagai kakao mulia kan begitu ya, tetap diminati oleh pasaran. Tetapi karena kita di masyarakat kita ini lebih banyak kakao diusahakan oleh rakyat, maka tidak begitu jelas lagi yang mana Criollo, yang mana Forastero, sehingga kemungkinan besar kebanyakan di lapangan itu adalah Trinitario. Tetapi karena juga ada keistimewaan daripada tanaman kakao, perbanyakannya secara vegetatif, sehingga kita tidak akan kesulitan untuk mencari klon-klon unggulnya. Jadi klon-klon unggul itu dapat kita lihat nanti di lapangan yang mana yang berproduksi tinggi, itu bisa kita jadikan sebagai klon unggul tanpa harus melakukan pemurnian kembali. Kalau kita harus memurnikan itu kan persilangan untuk pemurnian, butuh waktu yang lama, kemudian juga nanti keturunannya harus kita perbanyak secara vegetatif. Dengan keistimewaan perbanyakan vegetatif pada tanaman kakao, maka klon-klon unggul itu bisa kita perbanyak di lapangan dengan mudah. Begitu, sehingga tetua tidak menjadi persyaratan yang mutlak kalau untuk perbanyakan kakao secara vegetatif, kecuali untuk perbanyakan secara generatif. Morfologi akar. Tanaman kakao memiliki akar tunggang. Ya, itu salah satu ciri khas dari tanaman dikotil. Tadi kan dia adalah golongan Dicotyledonea. Ciri khas yang lain kalau kita lihat adalah pertumbuhan akarnya sangat cepat di awal pertumbuhan, 1 cm di umur 1 minggu. Kemudian 16-18 cm di umur 1 bulan, 25 cm di umur 3 bulan. Ini rata-rata ya kalau kondisi tanahnya bagus gitu ya. Jadi 1 cm 1 minggu, di umur 1 bulan sudah 18 cm, di umur 3 bulan 25 cm. Tetapi panjangnya kalau sampai dengan 2 tahun di kisaran 50 cm. Ini tanaman yang unik kalau begitu ya kan. Jadi dia di awal pertumbuhannya sangat cepat, sesudah dia di atas daripada 3 bulan maka pertumbuhannya menjadi lambat. Sehingga walaupun kakao itu adalah sistem perakarannya dikotil, maka akar itu adalah banyak di sekitar permukaan
permukaan tanah. Itu ya ciri khasnya. Jadi dia banyak di sekitar permukaan tanah, sehingga nanti tanaman ini sangat sensitif dengan kondisi air di permukaan tanah yang berkaitan erat dengan kandungan bahan organik tanah. Dan bahan organik tanah itu tentu banyak di bagian atas ya, di lapisan tanah atas. Jadi dia harus kita kondisikan bagaimana supaya lapisan atas di permukaan tanah itu banyak mengandung bahan organik, terutama akhirnya nanti ini adalah kita manfaatkan dari serasah tanaman yang kita biarkan ada di permukaan